Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Selasa 26 Mei 2020, Gereja Katolik memperingati perayaan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Filipus Neri lahir di kota Florence pada tahun 1515 sebagai putra seorang notaris sederhana. Ia melewati masa mudanya yang berbahagia dan mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam sastra Latin. Ketika berumur 22 tahun, ia bermaksud untuk berlayar ke India, namun Allah menghendaki jalan lain untuknya. Filipus akhirnya menetap di Roma dan hidup di antara para gelandangan, pengangguran, dan orang-orang muda. Ia juga membentuk perkumpulan orang-orang muda yang bernaung di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini pun terus berkembang meluas ke seluruh kota Roma. Filipus pun terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Dari kehidupannya, Filipus bukanlah seorang teolog atau pemulih keadaan masyarakat, namun ia banyak membagikan mujizat dalam kehidupannya. Filipus dapat membaca suasana batin, meramalkan masa depan seseorang, dan juga ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit hanya dengan menyentuh orang tersebut. Walaupun begitu, Filipus adalah pribadi yang riang, gembira, jujur, ramah kepada setiap orang, serta selalu memberi semangat dan harapan pada orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia disukai banyak orang. Filipus meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1595 dalam usia 80 tahun. Ia dihormati gereja sebagai Rasul Kota Roma. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 27. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah.
Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah Anugerah Roh Kudus. Bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Tuhan? Kita perlu rendah hati dan taat. Itulah jawaban yang sangat serius dari Santo Filipus Neri, berangkat dari pengalamannya sendiri. Orang kudus ini menjadi gambaran bagaimana Allah hadir dan Roh Kudus menyertai hidupnya. Bagi Filipus Neri, kehadiran Allah tergambar dalam kegembiraan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Filipus Neri dikenal sebagai rasul yang humoris. Orang kudus ini memahami bahwa sikap gembira lahir dari penyelamatan yang datang dari Allah. Anugerah kebaikan dan penebusan Allah seharusnya membuat tidak ada lagi orang yang bersusah hatinya. Saudara-saudariku terkasih, kegembiraan dalam Allah harus membuat orang Kristen mampu menyelesaikan tugasnya.
Jangan sampai orang Katolik bekerja setengah-setengah. Jangan sampai juga orang Katolik melayani setengah-setengah dalam arti tidak menyelesaikan tugas pelayanannya. Kegembiraan dalam Allah membuat orang Katolik tidak gampang jatuh dalam dosa. Kalau berdosa, dia harus cepat menyadarinya. Dikisahkan bahwa Filipus Neri pernah didatangi oleh seorang yang suka bergosip yang meminta nasihat agar bisa mengubah diri. Filipus meminta dia membawa bulu burung dalam tas besar dan naik ke genteng. Dia diminta untuk mengeluarkan bulu burung itu sehingga segera diterbangkan oleh angin. Sesudah itu, bulu burung harus dipungut kembali. Itulah gosip yang bila sudah menyebar, sulit atau malah tidak bisa ditarik kembali. Penyertaan Roh Kudus nampak dalam bentuk rahmat bagi Filipus Neri yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara nyata, baik dalam doa maupun dalam karyanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini berbicara mengenai penyertaan Bapa kepada manusia. Kita orang Kristen didorong untuk menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia ini. Jangan terbeban untuk melakukan itu karena Tuhan terus menyertai, terutama lewat anugerah Roh Kudus. Filipus Neri memberi contoh kepada kita bahwa kita menerima anugerah penuh ketika kita berani rendah hati dan taat serta gembira. Ingatlah bahwa hati yang gembira adalah obat mengatasi pergumulan hidup ini. Semoga demikian. Amin.